Shalom, shalom semuanya. Semua dalam lindungan Tuhan tetap. Puji Tuhan. Kita masuk ke bulan yang baru pada minggu ini, minggu awal. Mari kita datang ke hadirat Tuhan, meminta wajahnya untuk terus bersinar atas kehidupan kita, mencari rahmatnya dalam kehidupan kita. Mari saya ajak semuanya untuk menundukkan kepala, kita masuk ke dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih kembali kami datang ke hadirat-Mu. Dengan penuh syukur kami datang ke hadirat-Mu atas segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kami dan atas semua yang telah Kau limpahkan dalam kehidupan kami. Kami percaya bahwa kesetiaan dan rahmat-Mu akan tetap melindungi kami senantiasa. Dan biarlah pagi ini Tuhan kami bertemu dengan wajah-Mu. Biarlah kami mencari wajah-Mu Tuhan, agar iman kami selalu diperbarui hari demi hari, agar kami mendapatkan kelegaan. Dan biarlah Engkau menyentuh hati kami Tuhan, mengubahkan kehidupan kami, menjadikan kami anak-anak yang seturut dengan kehendak-Mu. Biar hanya Bapa yang berkuasa atas kehidupan kami, dan biarlah hanya kemuliaan-Mu yang boleh melingkup di tempat ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami semua berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ku
dorong bagi setiap jemaat yang bisa berbahasa roh saat ini untuk menguatkan iman dalam bahasa roh. Yang belum bisa, biarkan lidah kita memuji Tuhan dengan bahasa kita sehari-hari. Mari kita masuk hadirat Tuhan lebih lagi, hanya fokus mencari wajah-Nya. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri saat ini. Tetap dalam hadirat Tuhan, kita akan menyembah Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Meskipun 1000 tangan manusia menarikku jatuh, namun Tuhan yang bela. Tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Meskipun 1000 tangan manusia menarikku jatuh, namun Tuhan yang bela. Tangannya sanggup membuatku naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Meskipun 1000 tangan manusia menarikku jatuh, namun Tuhan yang bela. Tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Jemaat naikkan. Meskipun 1000 tangan manusia menarikku jatuh, namun Tuhan yang bela. Tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Percaya. Meskipun 1000 tangan manusia menarikku jatuh, namun Tuhan yang bela. Tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Meskipun 1000 tangan manusia menarikku jatuh, namun Tuhan yang bela. Tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Mari kita percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang berkuasa atas kehidupan kita. Jika Tuhan yang berkehendak, tidak ada satu pun kuasa yang mampu menjatuhkan kita.
Saya mengajak jemaat untuk mengganti lirik denganku nanti. Kalau ada mood ganti denganku, mari kita kuatkan iman kita. Percaya bahwa apapun yang menghadang kita maupun 1000 tangan manusia, segala niat jahat manusia tidak akan pernah bisa menyentuh kehidupan kita. Karena tangan Allah terlalu sempurna dalam kehidupan kita. Meskipun 1000 tangan manusia menariku jatuh, namun Tuhan yang bela. Tangannya sanggup membuat naik ke gunung. Percayalah Tuhan yang bela. Sekali lagi, meskipun 1000 tangan manusia menarikku jatuh, namun Tuhan yang bela. Tangannya sanggup membuatku naik ke gunung. Percayalah Tuhan yang bela. Sekali lagi naikkan. Meskipun 1000 tangan manusia menarikku jatuh, Tuhan yang bela. Tangannya sanggup membuatku naik ke gunung. Percayalah Tuhan yang bela. Percaya Tuhan yang bela. Percayalah Tuhan yang bela. Kami percaya Tuhan, bila Allah di pihak kami, siapakah yang mampu melawan kami? Biarlah tongkat dan gadamu selalu menuntun langkah kami. Biarlah kami mengakui bahwa Engkau adalah gembala yang baik dalam kehidupan kami. Apapun perjalanan yang akan kami tempuh ke depannya, kami percaya bahwa tangan-Mu tidak akan pernah melepaskan kami. Maupun kami di atas gunung, maupun kami di dalam lembah, kami percaya bahwa penyertaan-Mu selalu sempurna. Dan biarlah pagi hari ini kami siap untuk memuji nama-Mu, membesarkan nama-Mu di tempat ini Tuhan. Yang siap katakan sama-sama. Yang siap katakan sama-sama. Sekali lagi yang siap sama-sama katakan. Amin. Beri tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan. Jangan ada yang letih lesu saat ini. Coba lihat, tengok kanan depan, kanan belakang, kanan kiri, depan belakangnya dilihat. Apakah ada senyuman? Kira-kira kalau yang terlihat agak murung bisa ditepuk pundaknya. Jangan murung, ada Tuhan bersama dengan kita. Mari percaya bahwa sukacita untuk surga akan selalu melimpahi kita. Di tengah badai yang bergelora,
bergelora, terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa, dapat saksikan kuasanya, takutkan badai yang bergelora. Haleluya, kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku, sukacita surga nyata penuhiku, sukacita surga nyata penuhiku. Amin. Percaya bahwa sukacita surga ada dalam kehidupan kita. Percaya nggak, Bapak Ibu jemaat sekalian? Kalau percaya saya mau lihat dari sini dong senyumannya. Berikan saya senyuman terindah yang dimiliki oleh jemaat Betani Tuban. Ayo berikan saya di sini biar saya bisa melihat semuanya. Saya sudah pakai kacamata ini, biasanya saya nggak pakai kacamata. Tapi saya sudah pakai kacamata, saya bisa lihat ini semuanya. Nanti kalau nggak ada yang senyum, ada yang nggak senyum, saya suruh nemenin saya WL di sini. Ayo berikan senyumannya, mana senyumannya? Amin. Percaya bahwa kita lebih dari pemenang. Jangan ada yang letih lesu, dan Tuhan ada bersama dengan kita. Katakan sama-sama. Lebih dari pemenang dan segala perkara.
percaya, saya ajak semuanya untuk percaya. Katakan, aku lebih dari pemenang 3 kali ya. Siap, siap, siap. Siap, siap, siap. Jawabnya siap, siap, siap. Saya 3 kali, semuanya juga harus jawab 3 kali. Siap, siap, siap. Siap, 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 siap. Amin. Sekarang 1, 2, 3. Aku lebih dari pemenang. Aku lebih dari pemenang. Aku lebih dari pemenang. Biarlah segala pujian syukur ada dalam kehidupan kita. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya. Hey, segala puji syukur hanya bagimu. Ya, dari mulut kami hanya keluar pujian senantiasa Bapa. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya. Jemaat, jemaat gak kasihan Bapak Gembala kita tok loh yang ngomong hey, hey, yang lainnya semuanya diem, kasihan Bapak Gembala. Biarkan nanti saya nyanyi ref. Soraklah haleluya, semuanya nyaut hey, soraklah haleluya, hey gitu ya. Kasihan Bapak Gembala kita sudah semangat, masa jemaatnya semuanya gak semangat, ini gimana? Sama-sama ya, kita coba. Oke, kita coba. One, two. Soraklah haleluya, soraklah haleluya. Kurang banter. Sekali lagi semua yang semangat.
Bapak Gembala kita. Aduh pagi ini semangat sekali. Berikan tepuk tangan yang semangat dong buat Bapak Gembala kita. Panutan yang luar biasa, silahkan duduk kembali. Sekali lagi kita akan memperingati nanti hosti pengorbanan Tuhan. Baru saja minggu kemarin, Kamis kemarin kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus. Setiap dosa kita telah dikalahkan oleh Tuhan. Kemenangan sudah terjamin dalam kehidupan kita. Yang saya maksud di sini kemenangan bukan hanya secara materi, tapi kemampuan kita menghadapi masalah yang terjadi dalam kehidupan kita. Jika kita tetap tenang dalam mengarungi masalah, itu sudah kemenangan. Jika kita tidak terpengaruh dengan dunia ini, itu juga sudah termasuk kemenangan. Kita selalu berdoa tetap setia kepada Tuhan meskipun mungkin di depan kita jalan terlihat seperti buntu. Menurut saya itu sudah kemenangan. Mari rasakan di setiap jejak kehidupan kita bahwa Tuhan ada bersama dengan kita. Kita bisa merasakan penyertaannya, itu juga sudah kemenangan dalam kehidupan kita. Mari kita percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang dahsyat. Bahwa Dia adalah juru selamat dalam kehidupan kita. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah kutinggalkan. Sungguh mulia Yesus, Engkau juru selamatku. Dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku.
Yesus. Amin. Saya undang Bapak Gembala untuk maju ke depan. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Sekali lagi, mari kita renungkan lirik firman ini. Yesus Engkau selamatku, Engkau juru selamat kami, dalam janji Engkau kemenangan kami Tuhan, kemenanganku selamanya dan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Besar setiamu, besar setiamu Tuhan, besar setiamu, besar setiamu Tuhan. Besar setiamu Tuhan di hidupku. Sidang jemaat dipersilakan untuk kembali tetap dalam hadirat Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak, kembali kami naikkan syukur. Hari pertama di bulan Juni, tepat hari kami beribadah. Tak terasa waktu sangat cepat. Namun sepanjang hari-hari yang telah kami lalui, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan anugerah-Mu dan kasih karunia-Mu selalu melekat di dalam umat-Mu yang senantiasa berharap kepada-Mu. Maka lewat ibadah ini hamba-Mu mohon sempurnakanlah apa yang telah Engkau janjikan dan apa yang telah Engkau ikrarkan terhadap umat-Mu. Sehingga lewat gereja-Mu inilah, maka nama-Mu akan dijunjung tinggi dan dimuliakan sepanjang hayat umat-Mu. Oleh karena itu hamba-Mu mohon turunkanlah urapan-Mu dan kuasa-Mu bekerja agar supaya ibadah ini menjadi sempurna, tanpa cacat celah, bahkan Roh Kudus-Mu akan terus menopang dan menjadi guru besar kami. Sehingga setiap kata kalimat yang akan hamba-Mu sampaikan kepada jemaat-Mu, itu adalah perkataan-Mu sendiri. Maka tanamkanlah keyakinan dan iman percayanya yang hanya kepada firman-Mu saja. Sehingga mereka boleh dibangun, dikuatkan, diteguhkan. Bahkan karya keselamatan-Mu itu akan menjadi milik bagian mereka semua. Segala kuasa dan roh-roh jahat yang ingin mengganggu, melalui pikiran kami, perasaan kami tolak dalam nama Yesus. Dan biarlah Allah Roh Kudus menguasai kami. Damai sejahtera-Mu melimpah atas kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang percaya sama-sama katakan amin. Shalom.
Salam damai sejahtera dan sukacita bagi kita semua. Iya. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan, peringatan kenaikan Tuhan Yesus naik ke surga telah kita peringati 3 hari yang lalu. Tentu peristiwa ini tidak bisa terpisahkan dengan rangkaian peristiwa kelahirannya, kematiannya, kebangkitannya, dan kenaikannya ke surga. Nah, rangkaian peristiwa ini sebelumnya telah dinubuatkan oleh para nabi dan rasul melalui Alkitab. Dan sekaligus dijelaskan juga oleh Tuhan Yesus Kristus sendiri ketika dia melayani umat Israel pada waktu itu. Nah tentu dasar firman Tuhan itulah yang meneguhkan, yang mengesahkan rangkaian peristiwa ini supaya kita sebagai orang percaya walaupun tidak melihat secara nyata wujud bagaimana sosok daripada Tuhan Yesus itu sendiri, namun kita telah dibangkitkan iman percaya kita oleh Roh Kudus-Nya. Sehingga setiap kita ini memiliki hakul yakin tanpa ada embel-embel. Percaya sepenuhnya bahwa karya keselamatan itu sudah dilaksanakan dan diwujudkan. Yang hari ini kita juga memperingati lewat sakramen perjamuan kudus. Nah, oleh sebab itu saya akan mendasari firman Tuhan ini dan apa yang saya sampaikan tentu tidak bisa lepas dari ayat-ayat firman Tuhan. Harapan saya adalah jangan sampai ada yang bosan untuk mendengar dan membaca. Ingat, hanya satu-satunya yang kekal adalah firman Tuhan. Amin. Mari kita buka terlebih dahulu Yesaya 9 ayat 6 dan 7. Yesaya pasal 9 ayatnya yang ke-6. Ayat 6 saja. Ya, mari kita baca Yesaya 9 ayat 6. 2, 3. Besar kuasanya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Nah, saya sengaja untuk mengawali ayat 6. Namun kita tidak bisa lepas dari ayatnya yang kelima. Coba tolong ditayangkan ayatnya yang kelima. Mari kita baca 2, 3. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal,
Raja damai. Nah, berdasarkan nubuatan inilah maka kita akan dibawa untuk memiliki yang namanya iman percaya sehingga menimbulkan keyakinan kita bahwa Allah itu adalah Allah yang maha kasih, Allah yang maha sempurna, Allah yang punya kedaulatan dan rencana dari awal sampai akhir. Sedangkan kita, ketika kita awalnya menerima petunjuk ini, bukankah kita ini masih hidup di muka bumi? Belum sampai pada akhir. Oleh karena itu, menjadilah bagian kita masing-masing untuk menyelesaikan berdasarkan tuntunan Roh Kudus, maka kita akan memiliki jaminan pasti sampai garis akhir. Ya. Nah, saudara juga bisa membuka Yesaya 53 nanti di rumah. Akan kita temukan tentang karya salib. Bagaimana dia akan menderita dan penderitaannya itu ya sudah sering kali kita dengar. Namun saya ingin mengajak saudara bahwa apa yang dilakukan oleh Yesus sebagai manusia itu berkorban untuk menggenapi akan apa yang Tuhan inginkan. Hanya dengan mati tanpa dosa, maka karya salib itu akan memiliki kuasa untuk menyelamatkan manusia bagi barang siapa yang mau percaya. Nah, ini mesti harus digarisbawahi. Karena ternyata ketika ada orang yang tidak mau percaya, bahkan tragedi penyalipan ketika the last minute istilahnya, bukankah dia berada di sebelah kanan dan kiri dua penyamun. Salah satu penyamun sadar ketika last minute, lalu dia mengatakan kepada Yesus, apabila engkau ke sana bawalah aku. Maka Yesus yang menjawab, saat ini juga engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus Roh. Tapi yang satunya menghujat. Nah, ini menjadi pelajaran dan perlu kita ingat. Jangan sampai kita seperti yang penjahat yang last minute tetap menghujat, tidak mau mempergunakan kesempatan waktu meskipun tinggal beberapa katakan detik. Buktinya yang satu diselamatkan, yang satunya karena masih kekeh dan ngotot, tidak mau percaya, maka nats yang lain berkata barang siapa yang tidak percaya akan dihukum. Yang percaya akan diselamatkan. Itu jelas. Nah, setelah kita mempelajari tentang nubuatan para nabi, maka sekarang kita lihat. Kita buka Yohanes 14 ayat 16 dan 17. Injil Yohanes 14 ayat 16 dan 17. Mari kita baca. Supaya kita ngerti bahwa sebelum peristiwa ini terjadi, maka Yesus telah memberikan pemberitahuan, pendahuluan
tentang karyanya itu. Dan apa maknanya dia naik ke surga. Ya, mari kita baca 2, 3. Aku akan minta kepada Bapa dan Bapa akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Ayat 17. Yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia. Sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia. Sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Amin. Nah, inilah yang menjadi dasar kita bahwa kenaikan Yesus Kristus meninggalkan muka bumi ini akan ditindaklanjuti dengan karya Roh Kudusnya. Karena apa? Karena ketika selama kurang lebih 3,5 tahun dia keliling dan berjumpa dengan manusia. Bukankah sebagian besar manusia itu banyak yang masih menolak? Lah mengapa dia mengutus rohnya turun ke bumi ini untuk tinggal di dalam setiap manusia? Supaya manusia itu akan dipimpin oleh Roh Kudusnya supaya dapat memiliki kemampuan dan ketahanan di dalam menghadapi hidup di mana kita tidak bisa lepas untuk apa? Untuk meninggalkan perbuatan daging ini. Jelas kalau engkau hidup dalam daging, maka engkau pasti binasa. Namun kalau engkau hidup menuruti tuntunan roh, maka engkau pasti akan memperoleh hidup yang kekal. Nah, memperingati 10 hari Pentakosta ini, maka adalah merupakan momen yang sangat penting. Namun kita tidak hanya dibatasi 10 hari ini saja. Sepanjang kita masih hidup, maka kita masih punya kesempatan supaya Roh Kudus itu penuh atas kita menjadi pemimpin kita. Sehingga kita dapat mengendalikan yang namanya hawa nafsu tadi yang bisa membawa kita untuk tersesat dan masuk di dalam jurang kekekalan. Nah, pagi hari ini saya akan mengajak saudara untuk mewaspadai tentang satu nas. Coba tolong ditayangkan Yohanes 6 ayat yang ke-70. Yohanes 6 ayat 70. Coba mari kita baca pelan-pelan. 2, 3. Jawab Yesus kepada mereka, bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu yang 12 ini? Namun seorang di antaramu adalah iblis. Lah, ayat ini kalau diterima oleh orang yang di luar sana, maka mereka itu akan memiliki sebuah ya menurut mereka. Nah katanya Yesus Tuhan, katanya dia Maha Tahu. Nah kenapa kalau dia milih kok ya masih ada yang bonor istilahnya begitu. 12 dipilih tapi satu yang bonor kan gitu. Ya. Sampai diistilahkan namun seorang di antaramu adalah iblis. Kok enggak dikatakan namun
namun seorang di antaramu adalah pengkhianat. Enggak, tapi iblis. Mari kita tangkap maknanya. Kenapa dikatakan Yudas ini adalah iblis? Iblis itu cuma mempunyai apa? Karakter. Dia adalah apa? Pendusta. Pendusta, pencuri, pembunuh, pembinasa yang keji. Lah ini, predikat ini melekat di dalam jati dirinya iblis. Makanya iblis ini tidak mendapatkan kesempatan untuk diselamatkan. Sudah, tidak. Sudah ditetapkan pasti masuk dalam neraka, menjadi penghuni neraka. Lah apa maknanya kita harus waspada terhadap nats ini? Mungkin di antara kita bertanya-tanya, kok bisa ya? Kok Tuhan sendiri yang milih? Kok moro-moro nih? Mari kita ini jangan terkecoh dan kita harus memiliki yang namanya sebuah pemikiran yang fair dan jujur. Tuhan menciptakan manusia diberikan hak kebebasan untuk memilih. Lewat pikiran kita, lewat istilahnya intelektual kita. Dan yang kita dapatkan dari apa? Ilmu, pengetahuan, dan pengalaman sehari-hari. Kita tahu bahwa makanan seperti kemarin yang diselenggarakan oleh keluarga Pak Erli dan Pak Lukito, enak tenan saudara ya. Dan orang-orang semua tidak ada yang bilang tidak enak. Ya. Lain halnya dengan apa? Mungkin masakan-masakan yang lainnya yang di pinggir jalan itu kalau dibandingkan kita ngerti. Kalau saudara disuruh pilih pasti pilih masakannya yang kemarin. Betul enggak? Ya. Ya pasti toh. Nah belum lagi yang lain-lainnya. Pokoknya yang enak-enak itu pasti manusia itu pinter untuk memilih yang enak, yang bagus, yang apa lagi. Ya silakan diterjemahkan sendiri. Tidak mungkin. Nah, satu contoh ada disuruh ongkang-ongkang kaki, tahu-tahu sudah semuanya dapat dengan saudara berpeluh keringat, saudara sampai setengah mati, pilih mana? Ya pada umumnya ya nak sing ongkang-ongkang roro ceblok dewe gitu saudara. Iya kan? Karek ngemplok gitu saudara. Nah, apakah hal itu bertentangan? Enggak. Kita ini memang diciptakan dalam sebuah kodrat. Kita ini dimanja loh. Saudara merasa enggak bahwa Anda dan saya ini sebetulnya dimanja oleh Tuhan? Ya? Dimanja enggak saudara? Oh ya dimanja saudara. Iya saudara. Namun kita perlu waspada jangan sampai kita ini kalau terlalu dimanja, lalu kita tidak malah mentaati kasih yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Malah kita ini seringkali melawan. Ya. Oleh karenanya sekali lagi untuk membuktikan semuanya ini mesti saya ambil dari dasarnya firman Tuhan. Coba kita buka Roma 5. Roma 5 ayat 15 sampai 17. Roma 5 ayat yang ke-15 sampai 17. Mari kita baca. 2, 3. Tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam.
Sebab jika karena pelanggaran satu orang, semua orang telah jatuh di dalam kuasa maut. Sampai di sini saudara. Bukankah karena satu orang yang bernama Adam jatuh di dalam dosa. Kenapa kok Adam? Karena Adam ini kok tidak Hawa. Padahal yang melakukan itu adalah Hawa. Karena Tuhan sudah menetapkan kepala rumah tangga itu yang bertanggung jawab. Laki-laki itu bertanggung jawab. Meskipun penyebabnya perempuan. Tapi laki-laki tetap dituntut di hadapan Tuhan untuk bertanggung jawab. Sehingga ayat ini menunjukkan kepada kita betapa pentingnya peranan suami. Laki-laki di dalam sebuah rumah tangga. Ya. Karena akibat satu orang, semua orang telah jatuh di dalam kuasa maut. Saudara seringkali mendengar apa? Dosa apa? Kita mengalami yang namanya apa? Dosa warisan. Nah, dosa warisan. Sehingga mendapatkan apa? Hukuman pasti. Lalu apakah Tuhan tidak punya cara untuk mengcounter ini? Ingat seperti tadi yang saya sampaikan bahwa Tuhan amat sangat mengasihi yang namanya manusia. Lanjut. Jauh lebih besar lagi apa? Kasih karunia Allah dan karunia-Nya. Janya menyebut Yesus yang sudah berkorban di atas kayu salib. Yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang yaitu Yesus Kristus. Lanjut ayat 16. Coba. Dan kasih karunia tidak berimbangan dengan dosa satu orang. Anda perhatikan. Betapa besarnya kuasa kasih karunia ini untuk mengalahkan dosa yang berakibatkan hukuman. Sebab penghakiman atas satu pelanggaran itu telah mengakibatkan penghukuman. Tetapi, ada kata tetapi, ya, terkecuali gitu loh maksudnya. Penganugerahan karunia atas banyak pelanggaran itu mengakibatkan apa? Pembenaran. Jadi saudara dan saya ketika membuka hati, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pelepas dosa kita, maka kita mendapatkan yang istilahnya dibenarkan. Lalu kesalahannya semuanya dihapus. Tidak diingat-ingat lagi. Ayo lanjut ayat 17. Sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu. Maka, ya saudara lihat, ini selalu dibandingkan akibat dosa dan karya keselamatan. Maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu yaitu Yesus Kristus. Kenapa kau enggak mau? Wah yes gitu. Nah kan mestinya begitu saudara. Karena apa? Karena ternyata setiap kita ini akan memperoleh kesempatan yang luar biasa. Berdasarkan kasih Allah. Itu saudara. Nah. Coba dilanjut ayat 20 dan 21. Roma 5 ayat 20 dan 21. Mari
pagi hari ini kita perlu mendapatkan tuntunan dari firman Tuhan. Supaya kita ini setapak demi setapak dapat benar-benar meyakini bahwa ternyata karya penebusan Allah di atas kayu salib. Dan dia naik ke sorga menjanjikan akan kembali itu. Real pasti nyata dan pasti digenapi. Amen. Ayat 20 mari kita baca 2, 3. Tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak. Dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Nah ayat ini jangan sampai kita salah menerimanya. Oh kalau gitu udah apa-apa ya, lebih banyak dosa. Maka nanti kasih karunia lama. Bukan begitu saudara. Bukan. Nah kembali kepada kasih karunia. Yaitu kasih Allah yang amat sangat tidak menginginkan satu orang pun jatuh di dalam dosa. Maka di situ ketika manusia itu baik sengaja maupun tidak sengaja. Dan bahkan karena hawa nafsunya terperosok di dalam kubangan dosa. Maka Allah itu selalu selama manusia kita ini masih hidup. Maka Tuhan itu tetap melimpahi kasih karunia-Nya yang berlimpah-limpah supaya menyaingi dosa yang limpah itu. Sehingga kasih karunia-Nya itu lebih besar daripada dosa. Lah coba saudara, mengapa kita ini mengabaikan? Mengapa kita ini menistakan kesempatan yang Tuhan luar biasa berikan kepada kita. Nah sehingga makna daripada saudara beribadah ini akan benar-benar mendapatkan sesuatu nilai yang amat sangat berharga. Bukan hanya untuk mengatasi sandang pangan papan saja. Tapi keselamatan yang kekal itu menjadi jaminan bagi setiap kita. Amen. Ayo ayat 21 coba. Ayat 21. Supaya, nah ini kan ayat 21 ini tidak bisa lepas dari ayat 20. Dengan seperti apa yang kita baca tadi, kata supaya ini akan mengakibatkan, ya, mengakibatkan apa? Sama seperti dosa berkuasa dalam alam maut, demikian kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran untuk apa? Hidup yang kekal oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Jadi dari sini saudara dan saya tetap diberikan pilihan. Anda tetap menggunakan hak kebebasan. Sudah ditunjukkan. Dosa itu akan membawa kita kepada maut. Tapi kasih karunia Allah itu akan membawa kita kepada surga yang kekal, keselamatan. Nah oleh karena itu amat sangat bermakna ketika kita memperingati hari Pentakosta ini adalah boleh saya katakan gereja masih diberi kesempatan untuk menampung jemaatnya. Mari engkau yang jatuh bangun, engkau yang susah sekali untuk lepas dari kebiasaan-kebiasaan. Ya, yang mengikat, yang sulit untuk bisa berubah. Seperti seringkali kita di YouTube ini, angel tenan tuturan nih. Bukan soal angelnya. Tapi kita ini seolah-olah kayak tercancang gitu. Ditaleni sikile itu tidak bisa ucul. Dengan berbagai hal perbuatan-perbuatan yang melawan firman Tuhan. Itu yang paling luas. Nah sehingga Anda terjemahkan apa saja yang melanggar firman Tuhan. Bukankah
Mazmur pasal 1 ayat 1 menjelaskan kepada kita. Jangan begini, jangan tinggalkan. Amin. Iya toh? Nah sekarang tinggal saudara mau enggak meninggalkannya? Nah itu menjadi sebuah pertanyaan besar. Maka daripada Anda susah-susah untuk berupaya dan menguras tenaga, saya jamin tidak ada satu orang pun yang bisa lepas dari dosa tanpa dia mendekat dan percaya kepada Tuhan saja. Maka dia menuntun. Kita buka Kisah pasal Rasul pasal 1 ayat 4. Kisah para Rasul pasal 1 ayat 4. Coba. Mari kita baca. 2, 3. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka. Iya, Yesus melarang mereka meninggalkan Yerusalem. Dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya. Telah kamu dengar daripadaku. Anda perhatikan. Apa maksudnya jangan meninggalkan Yerusalem? Artinya Anda jangan meninggalkan ibadah hubunganmu yang intim dengan Tuhan. Ya. Amin. Ya. Untuk menerima atau mengalami apa yang dijanjikan oleh Bapa. Maksudnya ada sebuah perintah kita ini disuruh tetap tinggal di Yerusalem. Maksudnya adalah pertahankanlah hubunganmu dengan Tuhan secara intim. Karena ketika kita ini intim dengan Tuhan, maka saudara dan saya ini pasti mempunyai tujuan hidup, punya keinginan dan lain sebagainya. Dan Tuhan menjanjikan. Coba ayat 5. Apa yang dijanjikan? Ya. Dia berjanji apa? Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Dan dia menjanjikan saudara pasti, loh kok kan janjino mas sak ton, kok berlian sak bojok, ya mobil yang mewah, rumah gedung magrung. Kok tidak itu? Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari kalau sampai ini dihapus, lalu dijanjikan tentang sandang pangan papan itu tadi, maka nanti ayat ini akan bertabrakan dengan Matius 6 ayat 33. Lah kenapa kita ini harus yakin? Contoh gini, kita kadang-kadang jujur saja, kita ini nek wayai soro, waduh rajinnya bukan main. Doanya kenceng, ibadahnya kenceng. Tapi begitu diberkati, mulai piye? Mulai lelet, ngelencer, no. Alasannya saya isya ada waktu, sampai ada waktu. Iya kan? Lah Tuhan ingin gini loh, bukan melarang kita menikmati harta dunia, bukan, enggak, sama sekali enggak. Tuhan ingin supaya mempersiapkan kita tidak cinta dengan uang. Karena akal segala kejahatan oleh karena cinta uang. Kejahatan tentang apa? Kejahatan yang terbesar adalah meninggalkan Tuhan karena cinta uang itu tadi. Bukan yang lain. Amin. Ya. Lah sangat berbahaya bagi kita kalau sampai kita ini karena sudah limpah lalu kita meninggalkan Tuhan. Ibadahnya ndak ini apalagi pelayanannya. Sudah mulai.
Lalu bahkan karena uang gegeran, eker-ekeran. Makanya saya sebagai gembala sidang di tempat ini wanti-wanti kepada ketua panitia kalau mau menyelenggarakan apa-apa. Saya paling senang makan pesta, saya senang saudara. Tapi ojo eker-ekeran perkara duwe. Ya sudah. Kalau memang waktunya mengeluarkannya dikeluarkan, enggak usah deh ribut. Amen? Iya. Lah, irit ojo, ana sing wirit ngono. Ndak. Irit perlu digenti apa? Gemi. Gemi, tahu gemi? Gemi itu tidak sembarangan membelanjakan, mempergunakan uang. Membelanjakan segala sesuatu dengan uang itu tepat sasarannya. Nah kalau saat ini yang paling tepat apa? Turuti kebutuhan. Jangan nuruti keinginan. Nah itu. Nah sehingga aman saudara. Nah nanti kalau nuruti keinginan ya jebol bandare saudara. Iya kan? Ya soro. Ya. Nah. Nah kita ini perlu ditata dulu. Karakter kita ini perlu ditata dulu. Supaya nanti kalau digerojok berkat, kita tetap tidak berubah. Amin. Tidak berubah. Kasihnya kepada Tuhan juga tidak berubah. Dan juga diwujudkan kasihnya kepada sesama manusia. Suka memberi ada kelebihan, ada berkat menjadi saluran berkat. Itu yang Tuhan mau. Nah lewat perbuatan-perbuatan ini, maka orang yang kita layani akan tertarik dengan pribadi kita. Karena apa? Karena tidak ada motivasi di dalam pelayanannya, pendekatannya, bersahabat tidak ada motivasinya. Motivasinya adalah satu, supaya mereka pun juga diselamatkan. Nah itu. Oleh karenanya, supaya kita semua yang pernah mendengarkan kemarin Pak Luki menyampaikan firman Tuhan tentang sosok pribadi Petrus. Ya kalau mau diuraikan, mau diterangkan ya bukan hanya Petrus saja. Seperti tadi yang saya katakan 12 murid itu semuanya dipilih. Benar satu itu bonor. Tapi apakah yang 11 itu ya fine-fine saja. Wah sempurna. Enggak semua. Boleh dikata ya luwung gitu, lumayan. Ya, tidak seperti Yudas. Nah Yudas itu wis buak gitu saudara. Ya. Nah semuanya rata-rata ya sama, enggak ada yang istimewa. Tapi saudara perhatikan ketika Anda membaca kisah para rasul setelah mereka kepenuhan Roh Kudus, apa yang mereka lakukan? Tidak hanya mereka itu mengkhawatirkan tentang tentang kebutuhan sandang pangan papannya atau kedudukannya, tidak. Mereka tidak khawatir. Justru berani membayar harga dengan nyawanya. Untuk mempertaruhkan nyawanya demi untuk mempertahankan iman percayanya bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamatnya. Titik. Makanya mereka keluar masuk penjara, mereka tidak merasa yang bagaimana gitu saudara. Mereka bahkan merasa bahwa dirinya itu adalah orang yang biasa-biasa saja. Nah berbicara tentang kasih
Allah itu tadi, maka coba saudara buka Galatia pasal 1. Ya. Galatia pasal 1 ayat 11 mulai. Kita baca ayat 11 mulai 2, 3. Sebab aku Paulus ini menegaskan kepadamu saudara-saudaraku bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia. Karena aku bukan menerimanya dari manusia dan bukan manusia yang mengajarkannya kepadaku. Tetapi aku menerimanya oleh penyataan Yesus Kristus. Sebab ayat 13, kamu telah mendengar tentang hidupku dahulu dalam agama Yahudi. Tanpa batas aku menganiaya jemaat Allah dan berusaha membinasakannya. Ayat 14. Dan di dalam agama Yahudi aku jauh lebih maju dari banyak teman yang sebaya dengan aku di antara bangsaku. Sebagai orang yang sangat rajin memelihara adat istiadat nenek moyangku. Dan kalau saudara membaca, maka ini merupakan sebuah kesaksian hidup yang nyata bahwa sejahat-jahatnya Paulus yang pernah membunuh Stefanus dan merajam di muka umum, dia yang mengomandoi dan dia yang membawa surat kuasa dari para ahli Taurat, orang imam-imam besar. Nah, kalau saudara merenungkan firman Tuhan itu, apakah zaman sekarang ini tidak terjadi? Ada banyak orang karena intelektualnya, karena pikirannya yang pinter, punya titel profesor, doktor dan lain sebagainya. Tapi mereka itu cuma apa? Provokator. Manas-manasi orang untuk melawan pemerintahan. Betul enggak? Dan yang celaka lagi, mereka yang beratributkan agama juga sama. Memerintahkan untuk demo, untuk memberontak, untuk ini dan itu. Tapi mereka sembunyi ketika mereka beraksi. Ayo coba saudara perhatikan. Zaman sekarang. Sama. Saulus ini yang dahulunya sebelum jadi Paulus. Itu ya juga diperalat seperti zaman sekarang ini. Para imam besar itu memberikan surat kuasa. Ini ya memprovokasi. Tuh Yesus itu gini-gini. Tidak mungkin. Karena Alkitab mencatat mereka makin lama makin ditinggal pengikutnya. Lalu mereka berorientasi setelah meninggalkan para imam itu yang gedabrus itu tidak ada wujudnya. Nah, sehingga tidak pernah menyajikan atau membuktikan sebuah karya mujizat yang mereka selama melayani. Nah, hanya ketika Yesus saja ketika muncul di permukaan langsung dia tanggap. Dia ngerti tentang persoalan hidup umat manusia pada zaman itu. Sehingga yang lumpuh berjalan, yang buta tercelik, yang bahkan mati pun dibangkitkan. Saudara perhatikan. Nah, pertanyaan saya sekarang, kita yang hidup di akhir zaman sekarang ini, kita hidup di negara Indonesia, kita yang tidak bisa lepas dari yang namanya problem, namanya kesulitan ini, masa sukar ini. Apa yang dibutuhkan? Loh, yang pasti kita butuh hidup bisa ayem tentrem. Yang namanya ketakutan, kekhawatiran masih tetap ada. Tapi ketika kalau kita ini mendapatkan seorang leader atau pemimpin, seorang yang mau berkorban untuk melayani dan meneduhkan serta memberikan harapan yang pasti. Sekarang ini kan butuhnya begitu. Kita jangan menjadi provokator. Kita jangan mau bikin ribut. Seolah-olah kayak karena ilmu pengetahuannya, karena titelnya yang begitu tinggi. Saya ingin sampaikan gereja bukan tidak butuh orang pintar, butuh.
Tapi yang dibutuhkan adalah berdasarkan kepinterannya itu. Dia melakukan segala sesuatu seperti apa yang Tuhan mau. Amen. Ini penting saudara. Kalau enggak nanti gereja ini bisa jadi kacau. Akhir zaman ini. Ya. Nah sekarang coba mari kita lihat hasilnya. Setelah mereka melakukan sebuah tindakan, ini perlu. Setelah mereka diberitahu, mereka lalu diperintahkan, dan di dalam perintah itu mengandung janji, maka mereka perlu apa? Nah di pihak mereka ya harus tanggap. Setelah menerima perkataan, mereka perlu ada satu action, tindakan, eksekusi istilahnya sekarang ini. Kembali Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 12 sampai 14. Kisah pasal 1 ayat 12 sampai 14. Mari kita baca. 2, 3. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. 13. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus dan Simon orang Selot dan Yudas bin Yakobus ayat 14. Mereka semua tanpa terkecuali bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Nah kalau saudara membaca selanjutnya maka saudara akan melihat mulai dari pasal 2. Maka Tuhan menggenapi janjinya. Nah karena apa? Karena kita sudah melakukan sebuah tindakan berdasarkan keyakinan. Nah sehingga mereka mengalami yang namanya dipenuhi oleh Roh Kudus. Dipenuhi oleh Roh Kudus. Apa maknanya supaya kita ini ketika mengalami penuh Roh Kudus? Kembali saya ingin sampaikan, tidak ada satu orang pun yang mampu untuk melawan hawa nafsu pribadinya. Apalagi memberikan kesempatan kepada iblis ketika kita membuka ruang. Dia akan masuk dan menggocoh kita. Saudara, mari kita buka Roma pasal 8. Roma pasal 8. Ayat 13 dan 14. Mari kita baca. 2, 3. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan apa? Mati di sini bukan mati jasmani, mati rohaninya. Kalau mati rohaninya maka nuraninya tidak hidup, tidak punya belas kasihan. Yang ada adalah iri hati, pendendam, benci, akar kepahitan, itu maksudnya. Lalu kebalikannya apa? Ada kata tetapi. Jika oleh Roh Kudus kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Nah ini petunjuk yang akurat, yang tidak perlu dibantah, perlu ditaati. Jangan hidup menuruti hawa nafsu daging.
Manusia itu tidak pernah mengenal puas. Ya, apa saja. Makan setiap hari. Pernah mengenal puas, esok mangan neh, esok mana. Ya, apalagi kalau kebutuhan batinia, saudara perhatikan. Nah, jangan kaget. Sekarang ini kalau di medsos ini kalau ada ndak hati-hati, ndak selektif. Coba orang sudah berbuat dosa, diwawancarai lagi. Kowe sedina ping pira mbek wong? Ini coba saudara. Saya sampai kadang-kadang ini memang zaman edan, saudara. Ya, ya, ya meskipun orangnya pakai topeng. Yang satu wah sing pewawancaranya wagai gak gelani nek takok saudara. Nah kalau saya nilainya ya padha edane saudara. Ya. Nah yang jelas ini menjadi kuncinya. Tetapi jika oleh roh. Maksudnya jika kamu hidup dalam tuntunan roh. Kamu mematikan. Lihat Anda. Jadi diri kita punya kemampuan. Karena dikuasai oleh roh. Kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu. Kamu akan hidup. Nah, sehingga ayat 14, coba mari kita selesaikan ayat 14. 2, 3. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Amin. Apa maknanya ini yang menjadi goal kita. Kenapa kita disebut kalau dipimpin roh Allah adalah anak Allah? Yang disebut ahli waris itu hanya anak. Amin. Nah, itu yang dimaksudkan. Maka kalau saudara membaca dalam Yohanes 16 ayat 1 sampai 4 itu, dia datang pergi ke rumah sana menyediakan rumah. Nah itu rumah itu loh yang dijanjikan oleh Yesus kepada kita. Nah hari-hari ini saya inginkan besok Senin mulai lagi kita akan berhimpun di tempat ini. Ya saya sendiri enggak mengira, saya pikir ya cuman cuman doa mohon kepenuhan Roh Kudus. Ya tahu-tahu ada jemaat sendiri. Ya saya ya sangat setuju. Bukan menolak, nganggo mangan, saudara. Dan istri saya bilang, wes sing daftar wes cukup sampai Sabtu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat sampai Sabtu bar. Kan luar biasa, saudara. Ya, ya. Nah, mereka semua tergerak. Wah, kemarin itu pesta saya bilang, saudara. Ayo siapa yang rindu? Ini kesempatan, saudara ya. Klimaks saya adalah gini. Hanya Roh Kudus yang bisa mengubah karakter manusia kita. Anda jangan mimpi, ya, jangan mimpi untuk berusaha sendiri. Sampai mencak sudut langit gak bakalan bisa berubah. Kalau Anda tidak dipenuhi oleh Roh Kudus dan dikuasai oleh Roh Kudus dan hidup dalam tuntunan Roh Kudus. Maka kesempatan ini mari kita pergunakan. Saya terus terang saja ya juga ya mengeluarkan tenaga dan mengeluarkan energi saya untuk menghimpun jemaat di tempat ini. Tapi saya enggak apa-apa, tujuan saya
tidak ada lain agar supaya semuanya mempunyai karakter Kristus. Sehingga setiap kita punya jaminan untuk masuk dalam kerajaan surga. Saya undang para pemain musik, song leader, singer.